Badai dahsyat melonjak di jantung Ero Yuan Zizun. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi terlalu peduli. Aura mengerikan dari Abyss Demon naik langsung di tubuhnya. Seluruh tubuh Ero Yuan Zizun tampak terbakar dengan nyala api yang mencapai langit. Dia mulai terbakar. Jika klan kegelapan benar-benar merampas harta klan iblis Abyss, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman saat leluhurnya kembali. Sebelumnya, dia tidak peduli karena dia tidak percaya bahwa klan kegelapan dapat mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis. Tetapi ketika Qin Chen secara langsung melanggar batasan eksternal pada perangkat sumber jiwa iblis, dia segera menjadi gugup. Kekuatan iblis Abyss meledak langsung dari tubuhnya. Saat berikutnya, seluruh tanah iblis Abyss tertarik olehnya. Ero Yuan meraung ke langit, dan sejumlah besar kekuatan iblis Abyss dengan cepat mengalir ke tubuhnya, tetapi menekannya dengan keras. Dengan keras, pertahanan area terlarang gelap yang dipadatkan oleh Kaisar Tahta terguncang seketika, mengeluarkan bunyi klik, seolah-olah akan hancur kapan saja. Penatua Gumo, berikan kekuatanmu padaku. Ucap Ero Yuan Zizun meraung, dan Penatua Gumo serta yang lainnya juga tampak gugup. Mereka mengaktifkan sumber Demon Abyss di tubuh mereka dan dengan cepat menanamkannya ke dalam Ero Yuan Zizun. Dalam sekejap, Ero Yuan Zizun seperti raksasa yang mencapai langit, tak tertandingi di dunia, membombardir dengan ganas. Dalam sekejap, ribuan pukulan dilepaskan, dan kekosongan itu meledak lapis demi lapis, seperti menggulung gelombang badai. Ero Yuan Zizun, jangan pernah berpikir untuk membobol tanah terlarangku yang gelap selama ada aku di sini. Ucap Kaisar Tahta meraung. Dia tahu bahwa Ero Yuan Zizun sedang putus asa, dan sumber kegelapan di tubuhnya juga terbakar secara langsung. Dalam sekejap, kuburan darah di seluruh area terlarang yang gelap terbakar. Gelombang pasang ditanamkan ke dalam tubuhnya, menghalangi serangan Ero Yuan Zizun. Pada saat yang sama, Kaisar Tahta memandang leluhur Anlei dan yang lainnya, dan berteriak, "Kalian, pergi dan kendalikan perangkat sumber jiwa iblis dengan anak itu." Ucap Kaisar Tahta meraung, dan ratusan tentakel gelap keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Setiap tentakel bersinar dengan tanda gelap terang, berisi kekuatan suci tertinggi. Masing-masing tentakel ini adalah kumpulan dari orang-orang kuat yang jatuh dari klan kegelapan. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya melambai untuk memblokir Ero Yuan Zizun, 18 boneka iblis, dan lainnya dari tanah terlarang yang gelap. Setelah melihat ini, leluhur Anlei dan yang lainnya melirik ke arah perangkat sumber jiwa iblis, dan kemudian mereka semua menggunakan sumber gelap mereka menuju perangkat sumber jiwa iblis. Di depan sumber jiwa iblis, Qin Chen berdiri di sana. Di depannya, sumber jiwa iblis terus melonjak, dan energi iblis hitam terus mengalir. Dari sumber jiwa iblis, aura yang kuat keluar. Qin Chen mengerahkan kekuatan Demon Abyss dan dengan cepat diintegrasikan ke dalam sumber jiwa iblis di depannya. Di atas perangkat sumber jiwa iblis, sinar cahaya menyilaukan bersinar terang. Pada saat yang sama, bayangan samar muncul dari sumber jiwa iblis. Sepertinya ada sesuatu di dalam sumber jiwa iblis. Pada saat yang sama ketika Qin Chen bersiap untuk menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis, leluhur Anlei dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Sumber gelap meledak dan dengan cepat terhubung ke artefak sumber jiwa iblis. Sumber kegelapan dengan cepat diintegrasikan ke dalam perangkat sumber jiwa iblis, dan disempurnakan secara paksa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun berubah drastis, dan mereka berdua berteriak, "Leluhur Anlei, apa yang kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan?" Tentu saja, untuk menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis ini. Benda ini adalah harta karun klan iblis Abyss. Saya khawatir akan sangat sulit bagi orang ini untuk memperbaikinya sendirian. Dengan bantuan kami, kecepatan pemurnian dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali. Ucap leluhur Anlei sambil mencibir. "Kamu," ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terkejut dan marah. Mengapa mereka membantu Qin Chen menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis? Tindakan leluhur Anlei dan yang lainnya jelas ditujukan untuk menyempurnakan artefak sumber jiwa iblis sebelum Qin Chen. Terlalu tercela. Sumber kegelapan yang mengerikan dituangkan ke dalam perangkat sumber jiwa iblis satu demi satu. Perangkat sumber jiwa iblis dengan cepat diserang oleh kekuatan kegelapan dan terkontaminasi dengan jejak kegelapan.
Qin Chen mengerutkan kening dan segera merasakan ada yang tidak beres. Entah kenapa, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya. Perangkat sumber jiwa iblis ini jelas mampu menyerap sumber kegelapan dalam jumlah besar sebelumnya, namun mengapa sekarang ia seolah-olah tidak memiliki perlawanan sama sekali di bawah erosi sumber kegelapan. Ini sangat aneh. Leluhur Anlei dan yang lainnya mengungkapkan ekstasi ketika mereka merasakan perubahan pada perangkat sumber jiwa iblis. Mereka dapat merasakan bahwa perangkat sumber jiwa iblis ini tidak dapat menghentikan invasi sumber gelap mereka sama sekali. Di bawah invasi sumber gelap mereka, perangkat sumber jiwa iblis itu dengan cepat dikendalikan oleh mereka. 10%, 30%, 50%, 80%, ini akan mencapai 100%. Tiba-tiba, hati Qin Chen tiba-tiba melonjak karena panik. Tidak baik. Gumam Qin Chen, pupil matanya menyusut dan dia mundur dengan kasar. Cepat pergi. Saat mundur, Qin Chen juga berteriak pelan pada Si Kong Zhen dan Lin Yuan Supreme. Keduanya terkejut dan tanpa sadar mengikuti Qin Chen pergi. Leluhur Anlei dan yang lainnya tampak bingung, dan tidak menunggu munculnya keraguan di hati mereka. Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari wadah sumber jiwa iblis yang besar. Tepat ketika leluhur Anlei dan sumber gelap mereka hendak mengambil kendali perangkat sumber jiwa iblis, seluruh perangkat sumber jiwa iblis bergetar hebat. Kehendak ilahi yang menakutkan terbuka, penuh dengan zaman kuno dan perubahan-perubahan, seolah-olah seekor binatang dari tahun-tahun yang lalu telah terbangun, penuh amarah, dan ingin menghancurkan dunia. Dari perangkat sumber jiwa iblis, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba mengembun ke langit. Ini adalah sosok kuno, dengan aura yang sangat tua dan membusuk, tetapi meledak dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Saat tubuhnya mengembun, kekosongan bergetar, dan aura puncak tertinggi menyebar dengan gila-gilaan. Ini adalah makhluk tertinggi. Begitu sosok ini muncul, seluruh area terlarang yang gelap bergemuruh dan bergetar, seolah-olah akan meledak. Mata dari sosok yang menjulang tinggi ini langsung terfokus pada leluhur Anlei dan yang lainnya. Dalam sekejap, bulu-bulu pada leluhur Anlei dan yang lainnya berdiri, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang purba. Tidak, cepat pergi. Tanpa sadar, leluhur Anlei dan yang lainnya mengeluarkan suara kaget dan marah, dan buru-buru ingin pergi. Tapi sudah terlambat. Ketika mereka mencoba pergi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok mereka telah sepenuhnya dipenjarakan dalam kehampaan, dan kekuatan yang keluar dari sumber jiwa iblis telah sepenuhnya memenjarakan sumber kegelapan yang telah mereka keluarkan, memakukannya di sini. Pada saat ini, semua leluhur klan kegelapan yang hadir menggigil di sekujur tubuh mereka, punggung mereka bercucuran keringat dingin, dan hati mereka dipenuhi kekacauan. Yang tertinggi, dari mana datangnya yang tertinggi di dunia iblis ini? Sebelum kepanikan di hati mereka mereda, mereka melihat bayangan hitam tiba-tiba melintas, dan seorang pria kuat dari klan gelap yang paling dekat dengan sumber jiwa iblis berteriak. Dia menundukkan kepalanya dan merasa ngeri melihat salah satu lengan lelaki tua yang menjulang tinggi itu telah menembus tubuhnya, dan menjepitnya ke dalam kehampaan. Telapak tangan ini sangat ganas dan menakutkan, seperti cakar yang tajam, tetapi ia melepaskan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya dari iblis abis. Dengan keras, dalam sekejap, energi iblis hitam legam meletus dari cakar yang tajam, dan membungkus leluhur tua di dalamnya dalam sekejap. Tidak, teriak leluhur tua itu menjerit nyaring, dan tubuhnya langsung terbakar, ia meraung ketakutan, dan sumber kegelapan di tubuhnya terus meledak, berusaha melarikan diri dari serangan leluhur yang menjulang tinggi ini. Tapi itu tidak berhasil. Orang tertinggi puncak dari klan iblis abis ini begitu mengerikan sehingga tidak peduli seberapa keras anggota klan kegelapan itu berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dengan letusan, seluruh tubuhnya terbakar, berubah menjadi abu dan menghilang ke dalam ketiadaan dalam sekejap. Pemandangan seperti itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri dan hati mereka bergetar. Dalam sekejap, leluhur tertinggi jatuh seperti semut, membuat orang terkejut. Leluhur klan kegelapan lainnya semuanya tampak terkejut dan marah, melihat sosok klan iblis abis yang menjulang tinggi dengan ngeri. Tidak hanya mereka terkejut, tetapi bahkan Ero Yuan Zizun, Penatua Gu Mo dan lainnya pun tercengang. Bahkan Ero Yuan Zizun melebarkan matanya, jelas mengenali sosok ini.
Itu adalah mantan penatua tertinggi klan iblis abis di zaman kuno. Tapi bukankah yang tertinggi kuno sudah jatuh? Bagaimana bisa? Gumam Ero Yuan Zizun dan yang lainnya tercengang. Di sisi lain, Lord of Abyss Demon di dunia kekacauan juga tampak serius dan berkata dengan cemas, "Tuan, hati-hati, orang ini adalah yang tertinggi kuno dari klan iblis abis saya." Qin Chen memandang makhluk tertinggi kuno yang menjulang tinggi dan hatinya tenggelam. Aura makhluk tertinggi purba ini sangat melonjak, seperti ombak yang deras, hampir tak ada habisnya, dan aura puncak tertinggi meresap di udara. Meski penuh pembusukan, nampaknya akan jatuh kapan saja, namun inilah kekuatan sebenarnya dari puncak tertinggi, yang membuat Qin Chen merasa ketakutan dan tubuhnya hampir terbelah di tempat. Awalnya, kedatangan Ero Yuan Zizun telah membuat situasi menjadi sangat rumit. Sekarang, puncak tertinggi seperti tertinggi kuno tiba-tiba muncul, memberikan klan iblis abis keuntungan dalam situasi tersebut. Hah, sudah berapa ribu tahun? Aku bahkan tidak tahu sudah berapa lama aku tidur. Leluhur Yuan Mo memintaku untuk menjaga tempat ini dan menyegel Shou Yuan untuk mencegah klan gelapmu memendam niat jahat terhadap klan iblis abis kami. Aku hampir mati, tapi tak disangka, leluhur Yuan Mo memang benar. Klan kegelapanmu memang memiliki ambisi seperti serigala. Di tengah gemuruh, makhluk tertinggi kuno berjalan selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, dunia bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Karena kalian serigala bermata putih yang tercela ingin mati, aku akan membantumu. Ribuan energi iblis tiba-tiba meletus dari tubuh makhluk tertinggi kuno, dengan panik menjerat banyak leluhur klan kegelapan yang hadir. Tidak, kembali. Teriak leluhur Anlei dan yang lainnya mundur karena marah. Di antara mereka, 3 energi iblis hitam meledak menuju Qin Chen dan yang lainnya. "Hati-hati, Tuan!" teriak Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terkejut. "Istana Kun Iblis. Gerbang Batu Lin Yuan," ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun meraung bersama dan muncul di depan Qin Chen untuk pertama kalinya dengan ekspresi ngeri. Mereka buru-buru mengaktifkan pertahanan terkuat mereka. Harta karun tertinggi turun dalam sekejap untuk memblokir mereka. Dengan keras, energi iblis menghantam istana Kun Mo dan gerbang batu Lin Yuan. Kemudian, terdengar suara ledakan, dan retakan kecil langsung meledak pada 2 harta karun tertinggi. Pada saat yang sama, hantaman keras menghantam, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun dikirim terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, nafas mengalir ke arah Qin Chen. Mata Qin Chen menyusut. Sumber kegelapan di tubuhnya diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap, dan dia mengeluarkan energi iblis di depannya. Cahaya tinju bertabrakan, dan raungan yang menakjubkan bergema. Qin Chen melangkah mundur. Dampak energi iblis langsung memasuki tubuhnya di sepanjang tubuhnya. Jika tubuh Qin Chen tidak terlalu kuat, saya khawatir di bawah pukulan ini, tubuhnya akan hancur di tempat. Meski begitu, organ dalam tubuh Qin Chen juga bergetar dan terasa seperti akan meledak. Dia mengerang dan menelan bau darah di tenggorokannya. Ketika dia berbalik, dia melihat Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun bahkan lebih sengsara. Tubuh mereka hampir meledak, nafas mereka berserakan, dan mereka sangat berantakan. Darah tumpah dari sudut mulut mereka. Tentu saja, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun relatif baik. Bagaimanapun, mereka memiliki harta tertinggi untuk melawan mereka. Yang terburuk adalah leluhur klan gelap. Jeritan melengking terdengar, dan dalam sekejap, ketiga leluhur langsung mati. Ketika energi iblis ini masuk ke tubuh mereka, mereka langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Leluhur klan kegelapan lainnya semuanya tampak ngeri. Jika mereka berada di masa kejayaannya, mereka mungkin bisa melawan, tapi itu hanya mungkin. Tapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah jiwa yang tersisa, bagaimana mereka bisa menahan serangan dari makhluk tertinggi kuno. Melihat kekuatan besar dari makhluk tertinggi kuno, Ero Yuan Zizun dan yang lainnya sangat gembira, dan batu besar di hati mereka langsung jatuh. Tanpa diduga, leluhurnya telah mempersiapkan sejak lama dan mengetahui bahwa klan kegelapan tidak dapat diandalkan, jadi dia mengatur agar penguasa tertinggi kuno ada di sini. Selama makhluk tertinggi kuno ada di sini, orang-orang dari klan kegelapan tidak akan pernah dapat merebut sumber jiwa iblis. Namun,
Yang membuat Ero Yuan Zizun sedikit tertekan adalah dia bahkan tidak mengetahui tentang makhluk tertinggi kuno dan tetap berada dalam kegelapan. Jelas sekali, leluhurnya tidak menceritakan semuanya padanya. Hal ini membuat Ero Yuan Zizun merasa sedikit kecewa dan tertekan. Jika dia tahu bahwa yang tertinggi kuno ada di sini, bagaimana dia bisa begitu khawatir? Dia depresi, sementara Kaisar Tahta ketakutan. Kekuatan yang mengejutkan meletus dari tubuhnya, dan lapisan kekuatan melonjak ke langit. Dia meledak dengan liar, mencoba mengguncang kembali Ero Yuan Zizun dan lainnya, dan bergegas menyelamatkan An Lei dan yang lainnya. Tapi bagaimana Ero Yuan Zizun bisa memberinya kesempatan? Hahaha, Tahta, jangan buang waktumu. Bermainlah denganku sebentar, ucap Ero Yuan Zizun tertawa dan menekannya dengan paksa. Kali ini posisi keduanya jelas berubah, bukan lagi Ero Yuan Zizun yang ingin menyerang, melainkan Kaisar Tahta yang ingin menyerang. Kaisar Tahta terkejut dan marah, tetapi di bawah serangan yang kuat seperti Ero Yuan Zizun, mustahil untuk membebaskan diri. Di sisi lain, tuanku, bertarunglah dengannya, ucap leluhur kegelapan berteriak serempak, tapi itu tidak membantu. Di bawah serangan tertinggi kuno, mereka jatuh satu demi satu, seperti kembang api yang bermekaran, sangat menyedihkan. Serangkaian raungan meledak antara langit dan bumi, dan jiwa-jiwa yang tersisa tersebar, yang sangat tragis. Mereka hanya sekumpulan semut, bagaimana mereka bisa lolos dari seranganku? Ucap Master tertinggi kuno mencibir dan berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. Leluhur kegelapan jatuh satu demi satu di bawah serangannya. Seorang pria kuat jatuh, langit dan bumi di dunia ini berguncang, dan aturan tertinggi muncul dan berdenyut. Gelombang kekuatan tertinggi menyatu ke dalam dunia, dan dengan ledakan, seluruh dunia iblis berguncang. Sekarang, dalam kehampaan luas dunia iblis yang ratusan juta mil jauhnya dari wilayah klan iblis abis, tidak ada kehampaan, tidak ada kelahiran, tidak ada kehancuran, tidak ada keheningan, seperti keheningan yang mematikan. Dan di dalam kehampaan yang sunyi ini, terdapat sebuah jurang yang gelap. Di dalam jurang ini sebenarnya terdapat pecahan-pecahan ruang yang gelap. Di antara pecahan-pecahan ruang tersebut, sebenarnya terdapat keberadaan yang mirip kerajaan. Dan di negeri ini, ada banyak sekali sosok, orang-orang ini memiliki aura kuno di tubuh mereka, dan mereka semua memandang tanah leluhur klan iblis abis dengan ngeri. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di tanah leluhur klan iblis abis? Mengapa terjadi fluktuasi yang begitu mengejutkan? Aura itu sepertinya adalah kekuatan kegelapan. Mungkinkah leluhur iblis abis bersatu lagi dengan klan kegelapan untuk memasuki dunia iblis kita? Suara-suara mengejutkan keluar satu demi satu, dengan ekspresi khawatir. Pergi dan beritahu Dewi secepatnya. Beberapa aura mengerikan langsung naik ke langit dan memasuki kedalaman jurang tak berujung. Saat ini, di area terlarang yang gelap berada, Qin Chen tampak serius dan melihat sekeliling dengan ekspresi muram. Perkembangan berbagai hal telah melampaui ekspektasinya. Tidak hanya Ero Yuan Zizun yang telah tiba, tetapi kini bahkan yang tertinggi kuno dari klan iblis abis telah muncul. Qin Chen memandang perangkat sumber jiwa iblis, di mana energi iblis gelap melonjak. Qin Chen jelas merasa bahwa dia telah meninggalkan beberapa bekas pada perangkat sumber jiwa iblis, tetapi jika dia ingin benar-benar memperbaikinya, setidaknya dia masih perlu melakukan banyak usaha. Tapi sekarang, dengan makhluk tertinggi kuno yang menjaganya, tidak ada kesempatan baginya untuk mengambil tindakan. Begitu dia membuat perubahan apapun, dia pasti akan menjadi sasaran makhluk tertinggi kuno. Nak Qin Chen, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar dan langsung menghancurkan makhluk tertinggi kuno itu? Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong berkata dengan penuh semangat. Dia sudah terlalu lama ditahan di sini, dan dia sudah lama ingin keluar dan bertarung. Qin Chen tampak serius, sekarang bukan waktunya. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Sekarang bukan waktunya, lalu kapan kita akan menunggu? Ucap Hong Huang Zulong bingung. Dia tidak tahu apa yang ditunggu Qin Chen. Saat ini, mata Qin Chen tertuju pada Kaisar Tahta. Dia tidak percaya bahwa klan kegelapan hanya memiliki kartu truf sekecil itu. Benar saja,
Ketika Kaisar Tahta melihat kematian leluhur kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kembalinya atmosfer gelap ke Dao Surgawi di benua Heiyu, pandangan tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata Kaisar Tahta. Dia mengertakkan giginya, dan sepotong batu giok hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Saat batu giok hitam ini muncul, aura yang membuat jantung berdebar-debar langsung memenuhi udara. Sepertinya sumber radiasi jahat telah muncul di dunia ini. Mata Ero Yuan Zizun dan makhluk tertinggi kuno semuanya terfokus pada mereka. Di hadapan semua orang, Kaisar Tahta tiba-tiba menghancurkan batu giok hitam menjadi beberapa bagian. Semburan energi iblis naik ke langit. Setelah batu giok hitam hancur, aura mengerikan meledak dan memasuki bawah tanah area terlarang yang gelap dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh area terlarang yang gelap meledak dalam sekejap, dan kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Dari dasar area terlarang, aura yang membuat jantung berdebar tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, semua orang melihat keberadaan mengerikan yang benar-benar hitam, keluar dari tanah. Suara hantu dan serigala melolong menyapu dengan cepat, dan tekanan dari puncak tingkat tertinggi dilepaskan secara instan, dan dalam nafas puncak tertinggi ini, kekuatan yang menekan asal mula semua klan gelap tercurah. Itu adalah kekuatan keluarga kerajaan kegelapan. Tuan Pojun. Itu Tuan Pojun. Tuan Pojun sebenarnya ada di benua Heiyu. Merasakan aura pria kuat dari klan kegelapan ini, kekuatan yang membuat mereka hampir menyerah. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun segera mengubah warna mereka, dan leluhur Anlei serta yang lainnya juga berbicara dalam diam. Orang ini adalah seseorang dari keluarga kerajaan kegelapan. Begitu orang ini muncul, kekuatan keluarga kerajaan kegelapan melonjak ke langit dalam sekejap. Dengan keras, kekuatan Ero Yuan Zizun untuk menahan Kaisar Tahta langsung terguncang. Kaisar Tahta mengambil kesempatan untuk mundur dan datang ke sisi Tuan Pojun. Keluarga kerajaan kegelapan, sebenarnya ada keluarga kerajaan kegelapan di penjara iblis neraka. Gumam Ero Yuan Zizun membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Bukankah semua eksekutif puncak klan kegelapan sudah pergi? Di sisi lain, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun dengan cepat mendatangi Qin Chen, tampak cemas. Lord Pojun, gumam Qin Chen, matanya dingin. Saat orang ini muncul, darah raja kegelapan di tubuhnya terasa seperti mendidih, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuanku, itu adalah Kaisar Pojun. Orang ini tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Sitian. Invasi alam semesta ini dipimpin oleh garis keturunan Kaisar Sitian. Mengapa Tuan Pojun ada di sini? Ucap keduanya menatap tak percaya. Di bawah aura kerajaan yang mengepul, seluruh tubuh mereka menjadi lemah dan sulit untuk menopang mereka. Bukan dari garis keturunan yang sama. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya, dan dia memiliki beberapa tebakan yang tidak jelas. Perlu dicatat bahwa saat itu, Kaisar Sitian terjebak bukan hanya karena dia jatuh ke dalam perangkap Teran, tetapi juga karena dia dikhianati secara internal. Mungkinkah Kaisar Pojun yang melakukannya? Di sisi lain, setelah melepaskan diri dari kekangan Ero Yuan Zizun, Kaisar Tahta tiba-tiba jatuh di sebelah Kaisar Pojun. Kaisar Tahta berhormat dengan hormat, dan tampak bersemangat. Tahta, apa yang terjadi sekarang? Ucap Kaisar Pojun memandang Kaisar Tahta dengan mata dingin, dan melihat sekeliling, dengan cahaya dingin bermekaran.